Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas Manajemen 22J, kelompok 5, Praktikum Statistika Ekonomi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis regresi berganda dengan judul Pengaruh Kualitas Pelajar dan Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, mungkin kita bisa langsung saja lanjut ke materi. Bisa dilihat, kami di sini memiliki 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu X1 atau independen, yaitu kualitas pengajar. Variabel yang kedua yaitu X2 sebagai independen, yaitu fasilitas belajar. Dan yang ketiga variabel Y atau dependen, yaitu mahasiswa. Analisis yang kami lakukan kemarin yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan skala bobot penilaian, sangat setuju atau SS kami beri nilai 1, setuju atau S kami beri nilai 2, tidak setuju atau TS kami beri nilai 3, dan sangat tidak setuju atau STS kami beri nilai 4. Bisa dilihat, ini adalah contoh kuesioner yang kami bagikan kemarin. Kami memiliki 15 pernyataan, yaitu terdiri dari 5 pernyataan untuk kualitas pengajar, 5 pernyataan untuk fasilitas belajar, dan 5 pernyataan untuk mahasiswa, dengan jumlah responden yaitu 30 orang. Untuk selanjutnya, setelah kuesioner disebar, maka jawaban dari 30 responden direkap pada tabel berikut. Nah, di sini terlihat hasil jawaban dari rekapan dari responden orang pertama hingga ketiga dengan jawaban yang berbeda-beda dan mendapatkan poinnya yang berbeda-beda juga. Di sini ada responden orang pertama dengan menjawab variabel X1 kualitas pengajar dengan mendapatkan poin 10, kemudian fasilitas belajar X2 10, dan motivasi mahasiswa variabel Y 10. Nah, dan ada slide selanjutnya, yaitu di sini terlihat adanya jawaban hasil rekapan responden dari responden orang keempat hingga ke-12. Slide berikutnya ada hasil jawaban responden orang ke-13 sampai 21 dengan hasil jawaban dan rekapan yang berbeda-beda. Kemudian ada responden orang ke-22 sampai 30. Terlihat berbeda-beda juga hasil jawaban dan poin-poinnya. Sebelum kita ke hasil output SPSS, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih regresi linear berganda itu. Nah, regresi adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh antara 2 atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regres, variabel dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu variabel respons variabel, atau biasa juga disebut variabel terikat dependent variable, dan variabel explanatory, atau disebut juga variabel bebas independent variable. Dan regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Nah, di sini regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependent variable response dengan 2 atau lebih banyak variabel independent variable predictor. Dalam konteks regresi linear berganda, hubungan antara variabel dependent Y dan variabel independent X. Dan cukup presentasi kami mengenai regresi linear berganda yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel respons dengan 2 atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Dalam konteks regresi linear berganda, hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X.
Kemudian di sini ada hasil output SPSS-nya bahwa data tersebut yaitu 1 sampai 30. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada metode enter. Model yang pertama yaitu fasilitas pengajar, kualitas pengajar. Metodenya yaitu enter. Kemudian persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, maka persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 3,569 ditambah 0,253 ditambah 0,358. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstan sebesar 3,569 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa motivasi mahasiswa variabel Y akan bernilai 3,569 apabila variabel kualitas pengajar variabel X1 dan fasilitas pengajar variabel X2 bernilai konstan atau 0. Kemudian B sama dengan angka koefisien regresi kualitas pengajar dan fasilitas belajar pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel kualitas pengajar memiliki koefisien regresi sebesar 0,253. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel kualitas pengajar dengan asumsi variabel lain tetap, maka motivasi mahasiswa memiliki kenaikan sebesar 0,253. Dalam penelitian ini, variabel fasilitas belajar memiliki koefisien regresi sebesar 0,358. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel fasilitas belajar dengan asumsi variabel lain tetap, maka motivasi mahasiswa akan menaikkan sebesar 0,358. Selanjutnya ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji berpengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien register tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial pengaruh parsial X1 terhadap Y HO tidak ada pengaruh kualitas pengajar terhadap motivasi mahasiswa. HA ada pengaruh kualitas pengajar terhadap motivasi mahasiswa. Menguji parsial X2 terhadap Y. Slide selanjutnya ada membandingkan nilai sig v-value dengan alpha 0,05. Bisa dilihat dari tabel koefisien. Dari kualitas pengajar signifikannya yaitu 0,07. Fasilitas belajar signifikannya 0,000. Selanjutnya ada kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig. Berpengaruh jika nilai signifikan kurang dari alpha 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih dari alpha 0,05. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan laporan SPSS di atas, diketahui nilai signifikan variabel kualitas pengajar adalah sebesar 0,087, yang artinya tidak berpengaruh, dan pada variabel fasilitas belajar diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,000, yang artinya berpengaruh. Selanjutnya ada membandingkan nilai T hitung TH dengan T tabel TA. Dilihat dari koefisien kualitas pengajar, nilai T-nya yaitu 1,775. Sedangkan fasilitas belajar, nilai T-nya ada 4,783. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Cara mencari T tabel bisa dilihat di gambar, yaitu mencari tabel T dengan alpha 5% 0,05 pada dua arah karena tidak diketahui pengaruh plus atau minusnya. Dengan rumus DB sama dengan A minus 2. Hasilnya adalah 1,701.
Kurva regresinya bisa dilihat di gambar ya, yang diarsir itu bagian T tabel sebelah kirinya ada pengaruh dan yang di tengah itu tidak berpengaruh. Sebelah kanannya lagi T tabel itu berpengaruh. Hasil dan kesimpulan. Hasil output di atas variabel kualitas pengajar memiliki nilai T hitung 1,775 dan nilai T hitung tersebut lebih dari T tabel, maka variabel kualitas pengajar berpengaruh terhadap variabel kinerja motivasi mahasiswa. Sedangkan variabel fasilitas belajar memiliki nilai T hitung 4,783 dan nilai T hitung tersebut lebih dari T tabel, maka variabel fasilitas belajar berpengaruh terhadap variabel motivasi mahasiswa. Kemudian di sini ada pengujian hipotesis hubungan simultan pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO. Tidak ada pengaruh kualitas pengajar dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang. HA-nya itu ada pengaruh kualitas pengajar dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan. Membandingkan nilai sig. P diambil value dengan alpha 0,05. Di sini cara membandingkan nilai sig-nya itu adalah regression dan residual. Di sini ada sum of square, DF dan mean square F dan sig. Di sini sum of square untuk regressionnya itu ada 22,192, untuk DF-nya 2 dan untuk mean square-nya 11,96. Untuk F-nya itu 19,113 dan untuk sig-nya itu 0,00. Untuk residualnya itu untuk sum of square ada 15,675, untuk DF-nya 27 dan untuk mean square-nya 581. Kemudian total untuk sum of square-nya itu ada 37,867 dan untuk DF-nya itu ada 29. Kemudian ada kriteria uji hipotesis nilai sig. Berpengaruh jika nilai signifikan kurang dari alpha 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih dari alpha. Maka hasil dan kesimpulan di atas adalah berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari alpha 0,5. Sehingga dapat disimpulkan berpengaruh antara variabel X dan variabel Y. Kemudian ada membandingkan nilai F hitung FH dan dengan nilai F table FA. Sini cara menghitungnya itu ada sum DF, mean square, F dan sig. Ada untuk regression sumnya itu ada 22,192, untuk DF-nya 2, untuk mean square-nya 11,96 dan untuk F-nya 19,113. Untuk residualnya sum of square-nya itu 15,67, untuk DF-nya 27 dan untuk mean square-nya 581. Kriteria keputusan uji hipotesis adalah berpengaruh jika nilai F hitung adalah lebih dari F table dan tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil dari table. Cara mencari tabelnya itu adalah tabel F di pembilangan K diambil 1. Di sini di penyebutnya adalah N diambil K, kemudian 3,354. Selanjutnya yaitu tentang kurva regresi. Terdapat pada gambar tentang kurva regresi dan dari gambar tersebut ada hasil dan kesimpulannya, yaitu hasil output di atas diketahui nilai F hitungan sebesar 19,113 dan F tabel 3,354, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh antara variabel X dan Y. Selanjutnya itu tentang koefisien korelasi. Bisa dilihat di contohnya yaitu seperti di gambar. Korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu arah korelasi atau hubungan, yaitu 1. Positif.
Bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X ke atas, maka Y pun akan ke atas. Jika X ke bawah, maka Y pun akan ke bawah. Yang kedua, bilangan negatif. Bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, jika X ke atas, maka Y pun akan ke bawah. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil di atas, maka diketahui bahwa analisis korelasi yang diukur menggunakan besar kekuatan korelasi atau hubungan adalah 0,766. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut memiliki korelasi positif yang kuat ke arah 1,0, sedangkan berdasarkan hasil arah korelasi atau hubungan menyatakan bahwa hasilnya adalah positif, sehingga variabel X naik, variabel Y juga naik. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang koefisien determinasi. Terdapat pada gambar seperti di contoh, yaitu penjelasannya tentang memberikan informasi tentang koefisien determinasi, kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel fungsi manajemen, dan gaya kepemimpinan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja tenaga kependidikan dapat dilihat pada nilai R atau R2 yang terdapat pada tabel model Sunbury. Baiklah, hasil dan kesimpulan yang didapat yaitu dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai sebesar 0,586 artinya berpengaruh. Kualitas pengajar X1 dan fasilitas belajar X2 terhadap motivasi mahasiswa atau Y di Universitas Buana Perjuangan Karawang sebesar 0,59%. Terima kasih. Nah, mungkin itu aja pemaparan materi analisis regresi berganda dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.